Kristen, dan di Islam beliau merupakan orang terpenting kedua. Kira-kira bedanya apa sih Yesus di agama Kristen dan Nabi Isa di agama Islam? Apakah sama? Sebenarnya teman-teman, ada 5 perbedaan yang penting sekali diketahui orang Muslim. Tapi ingat ya, video ini tujuannya lita'arafu, agar saling mengenal, bukan saling mencaci maki atau saling meremehkan. Coba bayangkan teman-teman kalau ada gadis yang belum menikah. Dia itu keluar kota, mungkin kerja atau kuliah. Terus setelah beberapa bulan, dia kembali ke keluarganya membawa bayi. Ketika dia ditanya keluarganya, siapa bayi itu? Ternyata itu anaknya sendiri. Coba bayangkan keluarganya akan menuduh dia melakukan apa. Sangat jelas kan? Di perspektif Islam itu pernah terjadi dengan ibunya Nabi Isa atau Yesus. Ketika dia kembali ke keluarganya membawa Nabi Isa dan keluarganya sangat kaget. Kok bawa anakmu sendiri? Kan kamu belum nikah. Ayah dan ibu kamu itu orang saleh. Kok bisa kamu seperti itu? Coba bayangkan kesalnya Siti Maryam karena dituduh. Oleh karena itu Allah perintah Nabi Isa atau Yesus untuk berbicara waktu masih bayi. Bayi umurnya beberapa minggu berbicara dan mengatakan, saya adalah hamba Allah dan Allah menjadikan saya Nabi dan memberikan saya Alkitab, yaitu Injil. Itu di perspektif Islam teman-teman, dan itu perbedaan pertama. Karena di agama Kristen, Nabi Isa atau Yesus tidak berbicara waktu masih bayi sama sekali. Teman-teman, ada yang pernah ke gereja enggak? Kalau ada yang pernah, pasti ke gereja manapun selalu ada simbol yang sangat terkenal, simbol yang sangat disukai saudara yang beragama Kristen. Pasti teman-teman sudah tahu, yaitu salib. Karena di perspektif Kristen, Yesus telah disalibkan oleh orang yang membenci dakwahnya atau membenci ajarannya. Jadi simbol tersebut digunakan karena itu simbol yang menjelaskan kalau Yesus menyerahkan nyawanya demi umat Kristen. Sementara di Islam, Nabi Isa atau Yesus tidak disalibkan sama sekali. Di perspektif Islam, yang disalibkan bukan beliau. Yang disalibkan itu orang yang wajahnya mirip beliau. Nabi Isa diangkat Allah. Allah berfirman, mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi mereka menyalib orang yang diserupakan dengan Isa. Trinitas, perbedaan paling terkenal antara agama Kristen dan agama Islam. Di akidah Kristen mereka percaya bahwa Tuhan itu satu, tetapi Tuhan punya 3 pribadi. Yang pertama adalah ayah, yang kedua adalah anak, yaitu Yesus atau Nabi Isa, yang ketiga adalah Ruh Kudus, yaitu Jibril di agama Islam. Berarti Yesus di agama Kristen dengan cara yang langsung atau tidak langsung adalah Tuhan yang disembah. Sementara perspektif Islam tentang itu sangat berbeda syabab. Islam adalah agama tauhid. Tuhan itu satu, yaitu Allah, dan tidak punya pribadi yang lain dan tidak punya anak. Maka di Islam, Yesus atau Nabi Isa adalah manusia biasa yang minum, makan, senang, sedih, berdagang, tetapi tingkatnya lebih tinggi dari kita karena beliau Nabi dan Rasul. Beliau adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk mengantarkan risalah dan ajaran Allah kepada kita manusia. Manusia yang maksum, terhindar dari dosa, tetapi tidak boleh disembah. Teman-teman tahu enggak kalau Nabi Isa atau Yesus akan datang lagi ke dunia kita ini? Ia akan datang lagi. Itu sesuai kepercayaan orang Kristen dan kepercayaan kita orang Muslim juga. Tetapi alasan kedatangannya berbeda di setiap agama. Di Kristen, Yesus akan datang dari surga dan semua orang yang mati itu akan dihidupkan kembali. Alasannya karena dunia hampir akan berakhir dan akan ada penghakiman terakhir. Tetapi di Islam alasannya berbeda. Nabi Isa akan datang lagi ke dunia ini untuk membunuh Dajjal dan menyatakan bahawa Islam adalah agama yang benar. Bahkan Nabi Isa akan diimami oleh imam muslimin di zaman itu. Dan bagi teman-teman yang bingung, saya tahu ada pasti banyak yang bingung setelah saya bilang Nabi Isa akan menyatakan bahawa Islam adalah agama yang benar. Kok bisa? Kan Nabi Isa Nabi Kristen. Gimana bisa itu? Saya sarankan teman-teman yang bingung menonton video ini, insyaAllah akan paham persoalan ini dengan baik. Di agama Kristen maupun di agama Islam, Nabi Isa punya mukjizat, hal-hal yang biasanya manusia tidak bisa lakukan. Tetapi ada perbedaannya. Contohnya, Nabi Isa bisa buat
dari tanah bentuk kayak burung, terus burung itu bisa hidup. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang sakit dan buta. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Nabi Isa bisa tahu rahasia orang. Kalau misalnya kamu simpan uang di rumahmu, Nabi Isa bisa tahu kamu simpan berapa tanpa harus ke rumahmu. Tapi di Kristen, Yesus melakukan semua itu untuk membuktikan bahwa dia anak Tuhan yang mampu melakukan itu semua. Sementara di Islam, mukjizat dikasih kepada seorang nabi untuk membuktikan ke kaumnya bahwa dia adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan sendiri. Dan semua nabi dan rasul di agama Islam punya mukjizatnya, bukan hanya Nabi Isa atau Yesus. Terima kasih.